Walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Ya, nanti kalau yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas gitu, kalau bersila jangan ditahan lama-lama. Kalau ingin rada selonjorin aja, enggak usah kelihatannya khusyuk gitu ya. Nanti begitu berdiri malah kejedit gitu ya. Kita sangat sangat memaklumi. Baik. Sambil nunggu, kalau memungkinkan kita jalan dulu. Jadi ibu-ibu semuanya, materi tentang Al-Fatihah ini kenapa menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen gitu. Kalau kita mulai sholat itu usia 13 tahun, rutin terus kita lakukan. Coba ibu hitung-hitung sambil pegang handphonenya, nggak apa-apa. Baik, makasih mas. Sambil ngitung-hitung ya, kira-kira berapa kali kita itu membaca Al-Fatihah sampai hari ini? Hitung saja sama sholat wajib aja, 5 waktu. Sholat tarawihnya nggak usah dihitung. Terima kasih, sini ini mas. Ganggu nggak ibu? Laptopnya ganggu nggak kira-kira? Apa kita perlu geser? Oke. Ada casan mas? Ada colokan? Oke. Masya Allah, terima kasih mas. Takut mati di tengahnya. Oke, makasih. Baik, ketemu Bu, berapa tahun kita? Sehari, semalam, kalau 5 waktu berarti kita membaca surat Al-Fatihah terulang berapa kali?
17 kali. 17 kali 30. 30 kali 12. 12 kalikan jumlah umur ibu mulai sholat kira-kira berapa kali kita terulang baca Fatihah itu? 17 kali 30. 30 kali 12. Kemudian maksudnya 12 kali usia ibu berapa sekarang itu? usia sekarang Dikurangi, katakanlah usia balik mulai sholat beneran 13 tahun. Dihitung dari 13 tahun. Ketemu kira-kira berapa kali? Masing-masing yang pasti berbeda. umur kita kurang 12, saya kurang 12. Berapa ribu, Bu? Masing-masing jawabannya kan berbeda nih. 226.000. 300.000 kali, ya. Pertanyaannya sekarang, selama ini ibu membaca ada yang salah apa tidak? Enggak ada. Kenapa? Karena sudah hafal. Itu menurut siapa? Menurut perasaan kita. Baik. Saya tahu ibu-ibu semuanya juga sudah ikut program tahsin, program perbaikan bacaan Quran, bahkan tidak terima dengan yang di sini, terus ikut di sini, kemudian bentuk nggak terimanya, ustadznya diundang di rumah, ustadzahnya diundang di rumah, biar privat, biar tambah cepet bagus gitu ya. Ikhtiarnya luar biasa gitu ya. Tapi sekali lagi, yang mengatakan benar siapa? Perasaan kita, diri kita, sesuai dengan kemampuan, keilmuan kita tentunya. Kalau ditanya ada yang salah enggak? Perasaan enggak ada. Perasaan enggak ada. Baik. Ada beberapa pendapat Ibu tentang seseorang itu kalau bermakmum di belakang imam yang imamnya itu baca Al-Fatihahnya, baca Qur'annya nggak benar. Maka disebutkan kata Imam Syafi'i, sholatnya nggak sah. Maka versi madhab Syafi'i, kalau imamnya tidak bagus, bacanya banyak kesalahan, niatkan munfaridan, memisahkan diri. Jadi tetap berbaris di belakang sholat berjamaah, tapi niatnya sholat sendiri. Itu menurut Imam Syafi'i. Malah Imam Hambali nggak apa-apa. Tapi kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa sholatnya tetap sah. Tapi kualitas kekhusyuannya yang kemudian menjadi terkurangi, nilainya menjadi berbeda. Maka karena alasannya Ibu, kenapa kita harus memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita? Karena surat Al-Fatihah adalah rukun bacaan di dalam sholat. Kita walaupun hafal 30 juz, kalau sholatnya tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat.
Kemudian yang lain, ketika ada perintah begini Bu, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi kalimat ada perintah, ada khitab. Ya. Ada perintah, bentuk perintahnya itu kalau kita membaca, itu disuruh baca yang benar. Apa yang harus dibaca yang benar ketika kita baca Quran? Bahkan ujung kalimat itu ada tekanan tartilan, setartil-tartilnya. Jadi kalau baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Tartilan, setartil-tartilnya. Kalau ada fi'il amar, kalau ada kata perintah, pasti ada yang diperintah. Pasti ada bentuk pelaksanaan perintah. Juklak perintahnya pasti ada. Ada atasan, ada bawahan. Atasan menyuruh merintah bawahannya. Bentuk perintahnya sesuai dengan jobnya. Apa tugasnya untuk bawahan itu? Laksanakan ini. Ada perintah, kemudian aturan mainnya, juklaknya itu sudah ada. Begitu pula ibu-ibu semuanya, ketika Allah perintahkan begini. Warattil. Dan bacalah dengan tartil. Ada fi'il amar, ada yang merintah. Siapa yang merintah? Allah yang merintah. Kemudian yang diperintah siapa? Siapapun yang membaca Al-Quran, hambanya yang membaca Al-Quran, Allah menyuruhnya, kalau kamu baca Quran, bacanya yang benar, bacanya yang tartil. Ada tekanan di ujungnya itu, tartilan setartil-tartilnya. Makanya kalau kita itu baca Quran, bacanya mesti harus tartil. Kalau tidak tartil berarti tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi yang perlu diingat begini Bu, kalau nanti kita ikut program tahsin, kalau ada orang azan, bacanya itu mestinya kalau menurut ukuran itu 2 dibaca 4 panjangnya itu. Kalau mestinya 6 dibaca 9. Kalau itu yang dibunyikan dibaca itu bukan Quran, tidak usah disalahkan. Kitanya nggak usah ribut. Kan kalau kita sudah belajar tartil, biasanya belajar tahsin kan peka kita itu. Ini bacanya 2 kok, ini bacanya jadi 4, salah ini. Iya betul itu salah. Gitu ya. Tapi ingat, panjang 2 atau panjang 4 atau panjang 6 itu pada saat prakteknya kalau baca Al-Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, udah biarin saja, kita nggak usah ribut. Itu yang sering kali terjadi. Orang seringkali ini baru belajar tahsin, ribut gara-gara mendengarkan adzan, ribut mendengarkan takbir. Takbir dalam sholat, Mama. Allahu Akbar. Allahnya panjangnya berapa? 2. Allahu Akbar. Udah benar, 2 ya. Allahu Akbar. 2. Sami'allahu liman hamidah. 2. Allahu Akbar. 4. Bahkan sampai 6 itu. Mestinya Allah itu panjangnya kan 2. Tapi yang harus kita ingat, ini sedang baca takbir, bukan sedang baca Quran. Karena perintahnya, bacalah Al-Quran itu. Jelas kan?
kata perintahnya itu kalau baca harus bertajwid itu ketika baca Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, tidak berlaku. Makanya coba ibu-ibu ingat-ingat ketika sholat berjamaah di Masjidil Haram atau di Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Bilalnya kan itu? Panjang banget bacanya. Nah, karena itu tidak sedang baca Al-Quran, tidak usah diributkan. Termasuk kalau kita dengar adzan. Kalau adzan di Qatar, itu berbeda. Adzan di Qatar itu bacanya bunyinya pendek-pendek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mulai dari Masjid Agung sampai masjid umumnya di Qatar, itu bunyinya pendek. Artinya tidak ada yang panjang lebih dari 2. Tapi di Mekah dan Madinah, kita dengar sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjangnya itu 12, bukan 2 lagi. Tapi ingat, karena itu bukan sedang baca Al-Quran, sampai hari ini pun tidak ada majelis al-buhuth. Kalau di sini majelis ulamanya memfatwakan tentang itu haram, itu halal, itu nggak ada. Karena nggak perlu difatwakan. Kenapa? Karena boleh. Gitu. Halo Ibu. Nah, tapi kalau baca Quran termasuk baca Fatihah, itu mesti harus benar. Harus benar. Terus gimana Pak kalau bacanya sampai hari ini masih salah-salah? Ya harus berusaha untuk benar. Gimana caranya? Ibu ikut program tahsin, ikut program perbaikan baca Quran, itu adalah bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Ya tapi gimana Pak, gigi saya kan sudah pamit satu-satu. Bahkan tinggal satu-satunya. Ini pun kalau gigi lengkap, ini gigi palsu semuanya. Kadang kalau batuk ikut loncat itu. Nggak apa-apa Ibu. Kalaulah kemudian di usia sudah 60, 65, Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan kemauan, ada qabulun nafsi, ada keterbukaan hati untuk mau belajar. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah gerakkan hati kita untuk mewariskan kebiasaan yang baik kepada anak cucu kita. Dan saya yakin ngajarin di usia-usia 60, 65 itu belum lama diajarin. Bukan lupa dipanggil sama Gusti Allah. Ya Allah gitu aman sih Pak. Ya memang sudah waktunya, kan sudah kajian kita di awal tentang itu Bu ya. Standar usia umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah ngerasa sekarang masuk 60, waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita sudah banyak yang kepakai, sudah banyak yang kita lalui, tinggal sisanya. Kalau masuk 60, ya memang sudah waktunya. Tapi belum siap Pak. Urusan itu siap nggak siap tetap saja. Dan tidak kenal umur yang pasti. Jadi ibu-ibu semuanya, ikutlah program tahsin. Ikutlah program perbaikan bacaan. Walaupun nanti nggak mirip-mirip kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais, nggak apa-apa. Tapi ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya, itulah Bu, kita sedang mewariskan kebiasaan yang baik di dalam memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan. Nanti setiap cucu kita itu lewat, kita lagi duduk di kursi goyang sambil ayun-ayun gitu di pagi hari manasin badan.
Kemudian cucu kita lewat, kita sambil tadarus. Pasti bunyinya, dulu nenek di tempat ini setiap pagi pasti tadarus Al-Quran. Di kursi duduk goyang ini pasti tadarus Al-Quran. Ketika semangat itu tertular, semangat itu kemudian ditirukan oleh anak cucu kita. Itulah sebenarnya kita mewariskan kebiasaan yang baik, yaitu tadarus Al-Quran ketika usia kita sudah senja pun juga kita berupaya untuk memanfaatkan dengan baik. Daripada coba, ibu kebayang kan? Begitu di kamar masih lengkap itu CD-nya itu, tiap pagi bunyinya mabuk lagi, mabuk lagi. Maksud saya tiap hari budaya dulu kan begitu ya Bu ya. Dibelikan sound system, kemudian karaokean gitu. Itu kayaknya Baik, jadi ibu-ibu semuanya, semoga kita manfaatkan dengan baik sisa umur kita. Dan lebih jauh lagi ibu-ibu, tentu saja target yang ingin kita capai adalah Allah ridho, Allah senang, Allah suka pada setiap apa yang kita ucapkan dan apa yang setiap kita lakukan. Kalaulah kemudian wayat ta'ta, kalaulah kemudian kita bacanya itu terbata-bata, ibu-ibu semuanya, Allah katakan wayat ta'ta falahu ajron. Kalau kita bacanya itu terbata-bata, bahasa Jermannya terbata-bata itu grotal gratul. Mana hamzah, mana ain, mana ha, enggak ada beda. Ketika bacanya seperti itu, kata Nabi, falahu ajron. Untuk orang seperti itu pahalanya ada dua. Satu, dia tahu satu kampung, bukan satu jamaah masjid aja. Satu komplek ini ngaku, sayalah yang bacanya paling tidak bagus. Kemudian tetap mau baca itu Bu, walaupun salah itu dapat satu. Dari ayat yang dibaca dapat lagi satu, dapat dua. Maka Rasulullah katakan falahu ajron. Orang ini mendapatkan dua pahala. Jadi kalau merasa bacanya itu tidak bagus, kurang tartil, tetap aja baca, ngalir saja. Halo? Ibu-ibu bacanya jangan sampai pakai aliran kebatinan. Begitu baca takut didengar sama cucu, takut disalah-salahin, kemudian bacanya pelan sampai tidak kedengeran. Kita sendiri yang udah baca juga nggak kedengeran. Mubashir, jannatun tajri anhar kullama rizqun mutasyabiha walahum fiha aswad khalidun. Yang dikedengaran cuma awal sama ujungnya saja gitu. Jangan, ibu-ibu baca aja yang kenceng nggak apa-apa. Artinya bersuara. Ada suara yang terdengar. Kalaulah ada yang salah, ditegur oleh cucu, nggak apa-apa, biarkan saja. Yang harus ada pada diri kita dalam hidup ini, satu adalah qabulun nushi. Keterbukaan hati untuk siap dikritik, siap diberi masukan, siap dinasehati oleh siapapun, termasuk diingatkan oleh cucu kita sendiri. Nek, itu tadi bacanya kepanjangan Nek, mestinya tidak begitu. Coba gimana Cuk? Bacakan, nanti nenek biar nirukan. Itu tanda kalau ada qabulun nushi. Tapi kalau ada cucu udah bunyi, Nek tadi itu salah. Udah ndak usah ngomong salah-salah. Ndak ada urusan kamu anak kemarin sore, udah ke sana main aja, main sana. Jangan.
apalagi yang lebih tahu. Gitu. Halo? Baik, ibu-ibu semuanya. Jadi yang pertama tadi, kenapa baca Fatihah itu mesti harus benar? Karena bacaan Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Karena itu rukun dalam sholat, kewajiban kita adalah menyempurnakan bacaan itu. Sampai kemudian kita yakin bahwa itu benar. Dari mana kita tahu kalau itu benar? Kita harus tahsin, sehingga tahsin itu memperbaiki bacaan di depan guru. Kemudian kalau ada salah baca kita, nanti diluruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian dikasih tahu. Siratal ladzina an'amta. Posisinya sudah benar, cuman bukanya belum. Karena kita itu yang sering begini, Bu. Kita sering tidak terima dengan pengurus masjid ketika pengurus masjidnya itu memasang imam taraweh, ternyata bacanya tidak bagus. Yang protes duluan siapa? Ternyata yang protes duluan yang kemarin Baru. wakaf karpet. Karena merasa wakaf karpet, maka kemudian merasa punya hak untuk protes. Kenapa imamnya itu dipasang kayak begini kok dibiarkan? Ini nggak bener, ini pengurus ini. Masa kayak begini dipasang? Kayak begini suruh jadi imam taraweh, protes gitu kan. Sementara yang protes, walaupun ini mewakafkan karpet gitu ya, ikut bantuin bagian masjid lah, entah AC-nya atau apa. Biasanya protesnya lebih cepat itu. Tapi dia sendiri bacanya satu komplek itu paling jelek. Protesnya duluan. Ini yang sering terjadi gitu. Sementara kewajiban kita siapa saja, kalau imamnya nanti darurat, yang harus maju ke depan, semuanya harus siap. Halo? Coba. Nanti selesai ngaji, coba ibu iseng ya sampai rumah ya. Buka di YouTube. Buka saja. Imam nekat sedunia. Tulis saja di situ. Jangan sekarang. Nanti. Buka YouTube-nya nanti. Imam nekat sedunia. Begitu takbir begini. Saat ngimamin di pondok pesantren di Tasik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ketika baca siratal ladzi amta 'alaihim, mestinya an'amta. Kalau bunyinya an'amta masih ketahuan, itu masih ada ain. Bunyinya siratal ladzina amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya bilang itu imam nekat sedunia itu. Kalau nggak salah itu namanya Jokowi. Oh iya. Halo, Ibu jangan marah ya. Saya ingin katakan apa adanya, bukan untuk menghina orang, tetapi begini.
Siapapun saja yang punya hak untuk menjadi imam, Rasulullah katakan begini, ya ummul umamu aqra'uhum bi kitabillah. Yang berhak menjadi imam di antara kalian itu adalah yang aqra'uhum. Aqra'uhum itu namanya isim tafdil, Bu. Isim tafdil itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kata lebih. Kalau qara'a membaca, qara'a telah membaca, qira'a sedang membaca. Kalau aqra' itu yang bacaannya lebih. Seperti kabirun. Kabirun apa? Besar. Akbar, maha besar. Paling besar. Rasulullah katakan dengan pesannya, yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang aqra'uhum, yang bacaannya paling bagus di antara yang ada. Katakanlah kalau kita pergi berlima, kemudian sholat di rest area. Di antara berlima itu, ketika melakukan sholat berjamaah, pasti di antara lima itu ada yang bacanya paling bagus. Itulah yang harus maju ke depan. Itu maksudnya. Di masjid juga begitu. Kenapa imam masjid sudah dipasang? Karena menurut penilaian selama ini, dialah yang bacanya paling bagus. Gitu. Lah ini ada kiainya, ada ustadznya yang bacanya bagus, kemudian dia dipersilahkan untuk maju ke depan, berani maju ke depan, tetap jadi imam. Sementara di belakangnya kiai ini bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak. Tapi Jokowi ini berani maju ke depan. Itu yang kemudian disebut imam nekat sedunia. Kenapa saya sebut namanya? Karena videonya itu terus diviralkan terus, Bu. Dalam rangka untuk meraup suara saat itu loh ya. Makanya komentar kita adalah, ini adalah pelajaran yang salah. Pelajaran yang tidak benar. Harus kita kasih tahu. Bahkan sampai ada videonya saat adzan menjadi background gambar. Ketika wudhu, basuhnya cuma segini, nggak sampai siku. Ribut. Kenapa? Ini calon pemimpin kayak begini, kalau mau ngasih contoh, mbok ya yang sempurna, gitu loh. Oh. Bahkan kemudian, satu, Pak Fakhrul Razi, Menteri Agama, yang saat itu khutbah Jumat pertama kali di Istiqlal, karena posisinya menjadi Menteri Agama, ada baca 4 ayat, potongan ayatnya. Tapi satu ayat, satu potong itu yang cuma satu baris, itu salahnya sudah 12. Maka kemudian saya dikasih rekomendasi, An-Nuri, sama Ustadz Abdul Wahid Alwi, atasan saya di kantor Dewan Dakwah itu, kemudian, Nur, kamu pergi ke sana, ingatkan itu Menteri Agama. Ini hak wilayah kamu untuk mengingatkan, ilmunya ada di kamu. Besok lusa, kamu temui audensi sama Menteri Agama. Akhirnya ketemu, saya kasih masukan 1 halaman. Yang menteri sebelumnya juga sama. Yang menyuruh baca Al-Quran pakai langgam Jawa itu. Yakut yang sekarang. Sebelumnya Pak Fakhrul Razi. Sebelumnya lagi siapa? Sampai saya lupa sendiri itu. Baik. Jadi poinnya ibu-ibu semuanya, yang harus jadi imam itu adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya itu bagus. Nah, kembali kepada kita yang setiap kali membaca Al-Fatihah, ada nggak kesalahannya?
Ketika kita katakan banyak, ditanya yang sebelah mana, susah kan jawabnya. Saya kasih tahu poinnya hari ini biar ada ilmu yang didapat. Sesudah fathah ada ro disukun. Sekali lagi, sesudah fathah ada ro disukun atau ro mati. Ro-nya bacanya tebal apa tipis? Tebal. Kalau ada ro disukun, sebelumnya harokat kasroh, di sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Tebal apa tipis? Tipis, Masya Allah. Ibu-ibu sini udah pintar-pintar semuanya. Salah saya nanya ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Hir. R-nya, pertanyaannya, ketika bunyi hir. R-nya itu tebal apa tipis? Halo, tebal apa tipis? Coba lihat dulu. Ro-nya sebelumnya harakat fathah apa kasroh? Fathah apa kasroh? Kasroh. Terus kemudian R-nya dibaca tebal apa tipis? Halo? Ya kan tadi tebal, sekarang tipis. Ayo, pakai ilmu yang mana itu coba? Kalau kita tebal, iya kan pertanyaannya sederhana. Kenapa dibaca tebal? Hah? Iya, tasjidnya itu, bunyi R-nya itu, pas bunyi hir, bukan ro ya. Ro sudah otomatis. Hir. Ya, sebut aja sukun lah, tasjid. Tebal apa tipis? Ya kan tadi tebal, sekarang tipis coba. Makanya pertanyaan saya, ibu pakai ilmu yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ya kan? Ini jangan sampai begini Bu, saya nggak mau ibu-ibu punya rasa ragu begitu suami lewat. Sudah jelas kan, terang dari sana kan, begitu lewat. Kayaknya suami saya deh. Suami benerannya aja nggak yakin gitu loh. Artinya apa? Karena ragu. Ragu itu dalam Islam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu itu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Nah, saya ingin memastikan ibu-ibu semuanya nggak ragu kalau baca. Ibu yakin kalau itu benar. Biar yakin gimana? Ada ilmunya. Ibu sudah dapat ilmunya tadi sebenarnya? Tanya lagi coba. Tebal apa tipis? Tipis. Kenapa? Karena sebelumnya harokat kasroh. Begitu ya? Ibu bilang tebal. Apa alasan ibu? Coba. Kenapa Bu kira-kira? Kok tebel kenapa kira-kira? Gak apa-apa Bu, ini tidak ada hukuman, tidak ada naik kelas. Yang pasti kalau jawabannya benar, berarti didasari ilmu. Iya. Jadi kita langsung jadi langsung masukin ke tasbihnya. Gitu ya. Baik. Menurut kita yang kami pelajari seperti menjadi Begitu ya. itu bacaan bersalah. Iya. Oke. Rohnya langsung menyentuh
Iya. Oke, Ibu ingat nggak ketika ada kaidah begini, apabila ada ada kasro sesudahnya di sukun tipis kan? Apabila sesudahnya itu adalah huruf tebal, maka roknya dibaca tebal. Jadi ketebal. Nah sekarang kasusnya berbeda. Apabila ada rok di tasjid, sebelumnya harokat kasroh, maka cara membacanya itu mengikuti posisi harokat roknya. Sekali lagi, apabila ada rok di tasjid, sebelumnya harokatnya kasroh atau harokatnya fathah, maka cara membacanya itu sangat bergantung posisi harokat roknya. Roknya harokatnya apa? Fathah. Kalau fathah tebal apa tipis? Tebal. Berarti hirro bacanya harus tebal. Tidak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, yang benar langsung tos. Nah, contoh yang kedua, min syarri, ini yang selama ini kita pakai perasaan bacanya. Syarri, roknya harokatnya kasroh. Maka ketika bunyi syar, tidak boleh begini, min syarri, tidak boleh. Yang benar, min syarril, tipis. Karena harokatnya kasroh. Begitu ya. Satu. Langsung saja poin yang paling mudah ini. Saya minta ibu-ibu gantian satu-satu nih. Mic-nya tolong dipegang. Yang pegang mic duluan. Ya. Sederhana aja. Nggak usah dilempar mic-nya. Tenang aja, Bu. Apalagi dilempar ke saya. Jangan. Cuman bilang begini. Waladdallin. Itu saja. Coba silahkan Ibu. Nggak usah melihat tulisan waladdallin doang. Gantian nanti, silahkan. Iya. Oke, silahkan Ibu. Sana dulu deh. Nanti daripada saya baca sini deh. Iya, sini. Iya, silahkan. Mic-nya yang satu digeser ke sini, yang satu ke sana. Oke, silahkan Ibu. Oke, silahkan. Oke. Satu lagi. Baik. Sekarang kita rubah dikit. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Tambah lagi. Coba saya ingin dengar. Nilainya kira-kira nanti semuanya berapa gitu. Ihdinas siratal mustaqim.
Oke. Silakan Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Baik, nilainya alhamdulillah 100. 100% salah. Apanya yang salah kira-kira? Ada satu yang saya kasih tahu. Ihdinas siratal mustaqim. To. Tebal apa tipis? Oke, benar. Tebal apa tipis? Oke, saya ingin kasih tahu, selama ini sampean baca pakai perasaan, bukan pakai ilmu. To, sepakat ya? Tabkhim, tebal. To, enggak boleh. Siratal, enggak boleh. To, oke. Sampai di situ udah bagus. Pertanyaan kedua, tebal apa tipis? Kenapa sampai baca tebal? Coba lihat saya. Ihdinas siratal mustaqim. Tonya sudah betul. L-nya itu tipis. Kenapa dibaca tebal? Karena selama ini kita fokus sama tonya. Ya. Kemudian kedua, waladdallin. Itu L-nya salah. Mestinya tipis. Tebal, panjang 6, ya. Tapi begitu masuk L itu tidak boleh ditebalkan. Waladdallin. Bu, saya kasih tahu ya. Saya untuk mendapatkan itu, saya harus nyiapkan tiket 24 juta. Saya diundang. Dibilang, Dokter Ahmad, manggilnya Dokter Ahmad. Dokter Ahmad, antum ke sini. Ke sini tuh ke Qatar. Ke tempatnya Syekh Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi. Itu guru saya. Begitu sampai sana, coba kamu baca Fatihah. Begitu baca Fatihah depan, rekamannya masih ada saya. Sampai hari ini masih ada saya. Saya belajar dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais sudah tahun 96. Dengan Syekh Surem sudah lulus. Ini ketemu Syekh Isa, masih ada yang salah juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim la tipis. La waladdallin. Begitu. Halo? Ini bacanya pakai ilmu sekarang. Ya, kenapa? Karena sudah dikasih tahu. Saya bilang, Bu, mahal. Saya belajar tentang itu mahal tiketnya.
Di sana sih tidak bayar, masih kasih makan, kasih sangu. Baik. Saat di Turki disimak lagi. Ada Syekh Dr. Ghonim Peduri, itu ulama qiraat Irak. Kitabnya banyak sekali. Baik. Ini yang ada daurah di Istanbul, Turki. Ketua pelaksananya adiknya Erdogan. Panitianya Erdogan, kalau orang Turkinya bilang Erdogan, tidak bisa Erdogan. Itu yang paling kanan itu saudaranya Erdogan. Yang paling kanan Dr. Usman Sahan, itu ulama qurra'nya di Turki, ketua Lajnah Pentasih Al-Quran Turki. Yang tengah itu, samping kiri saya itu Syekh Isa Al-Maksarawinya. Beliau yang undang saya. Kadang-kadang kalau sampai Malaysia itu biasanya telepon dulu. Ahmad, antum di mana? Di Jakarta, Syekhna. Oke, saya besok terbang ke situ ya. Untuk ngajak jalan-jalan doang. Makanya saya tidak ngasih tahu teman-teman. Kalau ngasih tahu, ketahuan Syekh Isa itu datang, kita ngumpulin 1.500 orang juga nggak susah. Guru-guru Al-Quran itu pasti merapat seluruh Indonesia. Baik. Ini selesai sholat subuh di Masjid Hagia Sophia. Ini Ketua Majelis Ulama Turki di kantor Majelis Ulama Turki. Yang paling kanan ini adalah Imam Masjid Abul Ayyub Al-Ansori. Bu, Ibu kenal? Abul Ayyub Al-Ansori kenal? Abul Ayyub Al-Ansori adalah sahabat Nabi yang usianya panjang, yang sampai kemudian ikut perang di Turki, dan kemudian meninggal di sana, dikubur di sana. Jadi nanti kalau Masjid Abul Ayyub Al-Ansori di mana? Nah, di Turki, di sebelah mana? Nanti jalan-jalanlah di situ sambil nengok. Sampai pesannya apa? Kalau saya nanti meninggal, naikkanlah jenazah saya di kuda dan biarlah kuda itu berlari ke arah tembok Konstantinopel. Kuburkanlah saya di tempat di mana kuda itu berhenti. Saya ingin pada saatnya nanti mendengarkan derap langkah panglima terbaik, komandan terbaik, pasukan terbaik yang meruntuhkan Konstantinopel ini. Biar saya mendengar dari alam barzah, saya mendengar derap langkah pasukan itu. Dan Allah kabulkan itu. Pasukan itu lewat di situ, menggempur tembok Konstantin itu. Muhammad Al-Fatih. Baik, itu cerita Ibu. Tapi perlu juga, subhanallah, ini sahabat berangkat dari Mekah, dari Madinah, meninggalkan anak dan istrinya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian harus meninggal di jauh dari rumahnya di Turki itu. Kadang-kadang melihat makam-makam para sahabat Nabi yang meninggal di negara-negara termasuk di Cina. Itu yang kemudian
semangat para sahabat di dalam mendakwahkan Islam sampai sedemikian rupa. Luar biasa. Baik, poinnya Ibu, saya ingin kasih tahu, ini termasuk oleh-oleh yang saya dapat dari Turki selama 8 hari pertemuan dengan ulama Qurra itu. Saya ingin kasih tahu tentang Al-Fatihah nanti juga nih. Satu, ibu-ibu semuanya, Quran di dunia ini ditulis tanda bacanya itu ada 3. Ingat baik-baik ini. Yang pertama, ditulis dengan Dhabtul Masyariqah. Dhabtul Masyariqah. Dhabtul itu tanda baca, dhabat. Masyariqah itu adalah masyrik, negara-negara Timur Tengah. Jadi Quran yang ditulis versi Quran tulisan Timur Tengah itu nanti cirinya Ibu, diantaranya nih, kalau ada bunyi lahu ma fis samawati, lahu, sesudah hu itu ada wawu kecil. Wawu kecil itu menunjukkan bahwa ada wawu yang dibuang, kemudian ditunjukkan dengan wawu kecil. Kemudian bihi muhana, bihi nanti kalau Indonesia ada harokat berdiri, gitu ya. Kalau Timur Tengah itu ada ya kecil. Itu perbedaan dalam bentuk tanda baca. Kemudian ini sebentar. Tambahkan satu bahasa. Kemudian yang kedua ada Quran Dhabtul Atraq. Tanda baca Qurannya itu Dhabtul Atraq. Dhabtul Atraq itu adalah Quran standar negara-negara Asia. Indonesia, Turki, Malaysia, India. Tandanya apa? Kalau lahu mafis, lahu domah kayak angka 6 dibalik gitu ya. Kalau kasroh bihi harokat berdiri. Dzalikal kitabu ta harokatnya berdiri. Itu adalah Quran standar negara Asia. Kemudian ada Quran namanya, ini yang rada asing. Saya perlu kenalkan, jangan sampai nanti begini. Ibu ketemu Quran seperti itu kemudian bilangnya ini Quran sesat dan menyesatkan ini. Sementara ilmunya belum nyampe ke kita, gitu. Coba Ibu perhatikan, ada yang beda nggak dengan Quran kita? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini disebut Dhabtul Magharibah. Maaf Ibu, kajian hari ini rada mikir sedikit ya. Tapi ini saya ingin mengenalkan ini agar kita kalau ketemu Quran ini tidak berprasangka jelek, tidak berprasangka buruk, sudah nyala-nyalain duluan karena beda dengan Quran yang biasa kita baca gitu. Sementara ini benar juga gitu. Maghribah itu maghribi. Maghribi itu mana Bu? Maroko. Quran Maroko. Cirinya begini Bu.
Kalau ada fa, titiknya satu di bawah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Titiknya satu di bawah ya. Hudal lil muttaqin. Kalau qaf titiknya satu di atas. Kalau fa di bawah, qaf di atas. Titik satu. Kalau nun nggak ada titiknya. Hudal lil muttaqin. Nunnya nggak ada titiknya. Alladzina yuminuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Karena ini riwayat Warsh, maka menulisnya kalau kita biasa yu'minun dibacanya yuminuna. Hamzahnya dibuang. Itu ciri khas bacaan riwayat Warsh. Alladzina yuminuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum titiknya satu, fa-nya. Apa qafnya? Walladzina yuminuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ini termasuk bagian dari ilmu, Bu. Paling tidak, kalaulah ibu tidak faham bagaimana ciri cara membaca riwayat Warsh, paling tidak pernah mendengarkan. Satu. Yang kedua, gimana tulisan Maghribah, bahwa Quran ini juga benar. Paling tidak ibu juga pernah lihat tulisannya seperti itu. Baik. Ini baru sampai di sini sudah mau habis waktunya nih. Jam 11, Bu ya? Baik. Ibu-ibu rahmakumullah. Ini nanti seperti ini ya. Kalau kita alif lam mim itu kan satu ayat. Ini alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru ayat yang ke-1. Nah, berarti pertanyaannya, Bu, Quran itu sedunia sama apa tidak? Halo, sama apa beda? Jawabannya beda. Satu tergantung riwayatnya, yang kedua tergantung dobetnya. Tanda bacanya itu pakai Quran tulisan mana? Gitu. Di dunia cuma 3. Khot masyariqah, khot dobtul masyariqah, khot dobtul atraq, khot dobtul maghribah. Begitu. Itu menjadi Quran induk. Baik, ini mengenalkan ini saja. Mau saya cepetin takut tidak nyambung. Kadang-kadang kalau ngajarin 30 tahun ke atas, itu kalau dibuat puyeng, itu urusannya panjang. Aduh, tidak usah ngaji di situ deh. Mumet takut. Apa yang disampaikan saya juga nggak ngerti.
Makanya paling tidak ibu tidak harus bisa baca seperti riwayat Waras, riwayat Hafaz, riwayat At-Turi, riwayat Al-Kisai. Yang penting ibu pernah dengar, pernah lihat, oh tulisan yang itu benar. Saya jadi nggak hanya cerita dalam bentuk visual gitu ya, tapi ada data yang bisa dilihat. Ini loh. Dan ini hasil perjalanan saya selama di Turki. Saat mengikuti pertemuan 38 negara ulama-ulama qiraat sedunia. Berlanjut lagi di Ankara 2 tahun kemudian. Kemudian berlanjut di Malaysia sudah 3 kali, berarti sudah 5 kali pertemuan ini. Tugas saya adalah sebagai koordinator sosialisasi tentang mushaf itu, bahwa ini benar, ini benar, ini benar. Begitu. Baik, kalau ibu nanti ingin gimana sih cara membacanya yang beda-beda itu, tapi saya mau jualan buku itu saya nggak enak. Halo, saya maunya begini. Boleh saya sampaikan? Alhamdulillah, saya kabarkan yang pertama, ibu yang ikut dari Senturi 1 dan Senturi 2 untuk beli tanah diwakafkan untuk pondok pesantren tahfidz Quran di Tulungagung, 600 juta alhamdulillah selesai bulan yang lalu. Ada dari jamaah Senturi 1 yang ngasih 400 juta. Itu suami istri nih, 2 orang. Selebihnya ada Senturi 1, Senturi 2. Alhamdulillah selesai 600 juta itu 1.200 meter luas tanahnya. Lumayan untuk memulai program pesantren tahfidz, insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Kemudian kemarin yang punya tanah, Pak Nuri, tolong yang selebihnya dibeli aja sekalian. Ambil aja semuanya. Nilainya nggak usah 200 juta, cukup 85 juta saja. Saya hanya butuh uang itu. Mestinya itu 200 juta itu tanah itu. Tanah tambahannya ini. Minta dibeli. Baru kemarin ditelepon. Halo Bu, kok jadi tegang begini jadinya? Baik. Kalau ngomongin duit, ini bukunya kemarin baru lahir. Kalau Ustadz Salaf sudah 1 tahun yang lalu, ini buku saya yang kedua, yang panduan tahsin surat Al-Fatihah, yang hari ini menjadi materi kajian kita. Nanti Ibu bisa begini, ini ada QR-nya, ada barcode-nya. Jadi kalau ini cara bacanya kalimat ini seperti apa sih? Nah, kalau Ibu nanti melihat ayatnya rada aneh gitu, oh ini riwayat siapa sih? Cara bacanya seperti apa sih? Tinggal scan barcode. Jadi saya berupaya untuk menuangkan ini cukup lama, 4 tahun nulis buku ini. Saya merasa buku paling lama. Nah, yang saya jelaskan tadi tinggal scan barcode aja. Nanti langsung nge-link ke video. Cara bacanya surat Al-Fatihah ini ada yang Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang nanti bacanya Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Ini tinggal scan barcode, nanti Ibu langsung ngelink ke videonya Syekh Isa. Terus kemudian yang kedua, gimana sih biar kalau baca itu ada lagunya gitu. Murotalnya biar bagus, gimana caranya? Gitu. Gimana? Baik, saya tidak nyebutkan harganya nanti. Begini maksud saya. Ini ada video saya juga, scan barcode yang untuk cara membunyikan makhorijul huruf ada saya, kemudian ada lagi Ustadz Ihsan Kamil untuk kalau baca itu biar ada iramanya gimana sih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Biar ada naik turunnya gimana sih? Itu ada juga di sini. Cuman 3 itu videonya. Video Syekh Isa Al-Maksarawi, video saya. Kemudian ini poinnya. Kalau harganya Bu, ini Rp175.000. Maksud saya begini, Ibu niatkan wakaf untuk tanah itu, Ibu dapat 1 buku ini. Jangan niatkan beli buku, niatkan wakaf tanah. Ibu terserah mau wakaf 200.000, 300.000, 500.000, kalau tanahnya semeternya itu 500.000 tanahnya. Pak, saya maunya 500.000 dapat 3 buku. Enggak apa-apa. Nanti disiapkan bukunya. Insya Allah kalau kita niatkan wakaf untuk kedua orang tua kita dapat pahalanya, kita pun juga dapat pahalanya. Kalau Ibu niatkan beli buku, dapat bukunya, nggak dapat nilai wakafnya. Tapi kalau niatnya wakaf, insya Allah begitu ya, dua-duanya dapat, bukunya dapat, nilai pahala wakafnya juga dapat. Nanti kalau sudah lonceng di Tulungagung, kalau Ibu berkenan jalan-jalan ke Tulungagung, kita undang pembukaan pesantren tahfidz di Tulungagung sambil menikmati lodo ayam kampung gitu. Begitu Ibu ya. Saya hari ini cuman bawa 24 biji, 24 mushaf buku. Nanti kalau kurang nanti kita ambilkan lagi insya Allah. Saya kira itu Ibu. Lengkapnya bahasan kajian kita ada di sini semuanya. Ini cuma bahas Al-Fatihah, tapi 200 halaman lebih. Tapi untuk memudahkannya, insya Allah, ini kenapa sih jadi mahal? Kenapa? Kalau beli kok jadi mahal? Karena semuanya kita pakai hardcover, full color maksud saya. Nah, ini yang ini videonya saya nih. Saya menjelaskan tentang kalau tahsin itu kata kuncinya itu sebenarnya 1, pastikan makhorijul hurufnya benar. 2, sifat hurufnya benar. Kita batasi. Sifat huruf itu bahasanya kita batasi cuman kapan bunyi tebal, kapan bunyi tipis. Kemudian yang ketiga, hukum tajwidnya, ini bacanya idhar apa idgham? Cuman Al-Fatihah itu ya. Kan kita sering mendengarkan siratal ladzina amta alaihim ta, ainnya menjadi hamzah, berubah menjadi hamzah, atau siratal ladzina an'amta alaihim gitu. Jadi nga. Maka kemudian gimana cara membunyikan hukum tentang itu, makhraj tentang itu, sifat hurufnya seperti apa? Yang keempat, itmamul harokat. Itmamul harokat itu Ibu, kalau kita baca Al-Quran gampangnya, kita itu kalau baca sing ridho. Monyong aja, insya Allah balik lagi kok. Sing ridho, ndak usah tekan malah jelek malahan. Alhamdulillah
La ketika bunyi fathah, buka mulut dengan sempurna. Fathul fammi fathan taman, buka dengan benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jelas. Bunyi fathahnya itu buka mulutnya jelas. Gitu. Nah, kita mencoba tuangkan di sini, ya. Kalau kadang-kadang lihat gambar makhorijul hurufnya kita malah puyeng. Sudah, scan barcode, dengerin aja. Begitu. Halo? Tapi ingat Ibu, kita belajar tahsin itu bukan untuk nyala-nyalain tetangga. Ya, nanti sampai rumah, salah lu, bacanya salah lu. Suami baru datang suruh baca Fatihah lagi gitu ya. Jangan gitu. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti sebentar lagi saya turunkan dari mobil bukunya. Nanti kalau yang mau ambil bawa pulang aja, nggak harus sekarang Bu. Tenang aja. Halo? Tinggal transfer aja, nanti kumpulin transfer atau langsung ditransfer ke nomor saya nggak apa-apa. Saya inginnya bulan depan 85 juta itu bisa selesai biar tinggal mikir lagi yang lain gitu ya. Nah, kalau yang berapa yang 600 juta alhamdulillah butuh waktu 3 bulan selesai gitu ya. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal buka di sini aja ya. Pak, gimana sih ini? Scan barcode aja selesai. Jawabannya udah ada di situ. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya terus dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki yang berkah yang bisa mencukupi kehidupan keluarga, dan semoga keluarga besar kita pada akhirnya nanti Allah pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.